Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa dari kelas karyawan ya, Prodi Relasi Industri untuk mata kuliah Kewarganegaraan. Tentunya berbahagia sekali kita bisa bertemu kembali di pertemuan kedua hari ini. Dan untuk pertemuan kedua hari ini memang saya laksanakan melalui video pembelajaran supaya eh, beberapa rekan-rekan yang masih dalam apa namanya situasi dan kondisi shifting ya bisa mengakses video ini, bisa mempelajari untuk pertemuan hari ini dengan lebih efektif dan efisien seperti itu. Dan tentunya saya harap rekan-rekan bisa menyaksikan video ini sampai akhir karena nanti akan ada beberapa poin yang akan saya sampaikan terkait juga dengan kehadiran hari ini seperti itu ya. Dan baik, saya langsung saja akan share screen terkait materi hari ini yaitu materi dengan judul Identitas Nasional ya. Identitas Nasional di mana dengan subbab yaitu keindahan dan keragaman budaya seperti itu. Jadi kalau kita bahas terkait Indonesia sudah pasti tidak lepas yang namanya dengan identitas nasional seperti itu. Nah, untuk mengawali materi hari ini tentunya ada sebuah ilustrasi ya. Jadi bayangkan ketika rekan-rekan sedang pergi ke luar negeri seperti itu ya. Nah, ketika pergi ke luar negeri tentu banyak sekali manusia di sana, banyak sekali orang. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan rekan-rekan dengan orang-orang yang ada di sana? Atau dengan orang-orang luar deh, katakanlah sedang pergi ke Belanda gitu. Apa yang membedakan rekan-rekan semua dengan orang-orang Belanda pada saat itu, ya? Atau apa ciri atau penanda, ya, yang bisa dikenali bahwa rekan-rekan ini adalah orang Indonesia? Nah, tentunya ciri-ciri atau penanda ini ya disebut sebagai dengan identitas. Nah, kenapa? Karena pada umumnya ya identitas itu melekat pada diri sendiri, artinya bersifat personal atau pribadi seperti itu. Nah, sebagai contoh ya, seseorang itu bisa teridentifikasi mulai dari nama, alamat, jenis kelamin, agama dan sebagainya. Nah, di mana hal-hal tersebut ya pada umumnya dikenal sebagai identitas diri seperti itu. Nah, sudah barang tentu setiap negara yang sudah berdaulat dan merdeka ya pada saat ini berupaya untuk memiliki yang namanya identitas nasional. Kenapa? Agar negara tersebut dapat dikenal oleh bangsa-bangsa lain dan tentunya bisa menjadi pembeda. Itu yang paling penting. Ya, sehingga identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara bangsa. Dan tentunya negara bangsa yang memiliki kewibawaan dan kehormatan ya pada akhirnya bisa sejajar dengan bangsa yang lain ya dan tentunya eh, bisa menjadi pembeda dengan bangsa-bangsa yang lain seperti itu. Nah, itu untuk ilustrasi awal dahulu ya terkait dengan identitas nasional. Di berikutnya kita akan bahas terkait dengan konsep dan urgensi identitas nasional ya. Apa sih identitas nasional dan kenapa sih ada harus adanya atau kita harus memiliki namanya identitas nasional seperti itu. Nah, kita mulai dari yang sifatnya fundamental dahulu ya. Seperti kita tahu bahwa eh, identitas ya, berasal dari kata identity, di mana identity ini memiliki arti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Seperti itu. Namun apabila kita melihat ya dalam konteks Indonesia, maka identitas nasional itu adalah hasil ya atau manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh, yang eksis dan serta berkembang dalam berbagai aspek kehidupan ya
yang berasal dari ratusan suku, agama, ras yang terhimpun dalam satu kesatuan Indonesia yang menjadi simbol atau menjadi simbol kebudayaan nasional tentunya dengan roh atau nyawa Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Jadi kita bisa lihat ya bahwa identitas bangsa Indonesia ini secara fundamental lah ya, secara mendasar berasal dari kumpulan-kumpulan seperti itu yang menjadi satu dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika seperti itu ya. Lalu berikutnya. Nah, berikutnya adalah kita bisa lihat pada akhirnya bahwa ternyata di Indonesia sendiri ya kita bisa melihat identitas seseorang ya berdasar pada ciri atau penanda yang dimiliki. Tentunya sudah pasti yang paling utama identitas yang bisa atau identitas yang dimiliki oleh penduduk Indonesia adalah adanya KTP atau kartu tanda penduduk yang sekarang sudah masuk ke dalam atau kategorinya adalah EKTP ya atau kartu tanda penduduk elektronik di mana di sana termuat semua identitas masyarakat Indonesia seperti itu. Dan tentunya KTP ini menjadi apa ya, penanda wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia seperti itu. Nah, dan alhamdulillahnya karena sekarang KTP kita sudah elektronik, tentunya tidak terjadi lagi nih kasus-kasus yang dahulu terjadi mungkin ya, seseorang memiliki KTP-nya ganda, ya. Jadi KTP-nya ada dua, ada atau ada tiga seperti itu. Kenapa? Karena KTP elektronik ini memang pada dasarnya karena bersifat elektronik tidak bisa digandakan seperti itu. Nah, selain KTP, biasanya juga seseorang memiliki namanya ID card. Ya, ID card ini biasanya dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang berstatus sebagai pegawai atau pekerja pada sebuah perusahaan. Namun, memang tidak seperti KTP ya, yang memuat banyak informasi atau banyak data diri. Pada ID card mungkin hanya tertera nama, lalu juga nomor pegawai, juga mungkin identitas dari perusahaan tersebut. Nah, setelah KTP, ID card, kita juga ada yang namanya surat izin mengemudi. Nah, ini juga sebagai salah satu ciri atau penanda identitas masyarakat Indonesia. Selain itu, ya sebagai pelajar juga biasanya mereka dibekali dengan kartu pelajar, ya. Nah, kartu pelajar ini biasanya dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang memang di bawah 17 tahun. Tapi setahu saya sih sekarang sudah ada namanya kartu tanda anak ya, KTA seperti itu. Kebetulan saya tahu karena anak saya punya KTA, jadi sudah ada kartu tanda anak. Cuma saya belum tahu nih apakah kartu tanda anak ini apakah nanti akan continue menjadi KTP atau nanti ketika membuat KTP dia memiliki nomor yang berbeda lagi seperti itu. Nah, selain kartu pelajar, kita juga punya yang namanya penanda NPWP ya, nomor pokok wajib pajak seperti itu. Nah, NPWP ini juga bisa menjadi salah satu identitas kita. Selain itu juga sebagai mahasiswa, biasanya kita juga punya kartu mahasiswa ya, di mana saya yakin rekan-rekan juga sudah memiliki kartu mahasiswa ya. Kalau belum punya kartu mahasiswa, silakan nanti minta pada kaprodinya seperti itu ya. Jadi itu adalah beberapa ciri atau penanda. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke urgensi. Urgensi identitas nasional. Nah, jadi ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana nih jati diri sebuah bangsa ya atau identitas nasional bangsa Indonesia? Nah, tentunya bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut ya dapat tersimpul ya atau dapat berujung ya pada ideologi dan konstitusi negara. Nah, kalau rekan-rekan masih ingat di semester 1 ideologi kita ya itu bernafaskan Pancasila tentunya.
Dan konstitusi negara kita, ya, atau turunan dari Pancasila itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sehingga kita bisa menyatakan bahwa identitas Indonesia ini adalah berdasarkan atau identitas nasional bangsa Indonesia ini adalah berdasarkan ideologi Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga kita bisa melihat bahwa Pancasila dan Undang-Undang 45 inilah ya yang menjadi ciri yang mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa dan lainnya. Nah, eh, namun ya pertanyaan besarnya adalah apakah Pancasila dan Undang-Undang 1945 ini telah terwujud nih dalam segenap pengetahuan, sikap, dan perilaku manusia Indonesia. Ya, dan tentu saja harapannya adalah jawaban dari pertanyaan ini adalah ya. Kenapa? Karena kalau masyarakat Indonesia tidak melaksanakan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila yang kita sudah bahas di semester pertama dan tentunya melaksanakan kehidupan berwarga negara ya sesuai dengan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 45, maka identitas bangsa Indonesia tidak akan terlihat pada diri warga negaranya. Jadi harapannya adalah seluruh rakyat Indonesia telah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik 1945 dalam setiap kehidupan sehari-hari, kapan saja dan di mana saja. Seperti itu. Jadi penting sekali ya untuk kita mengamalkan Pancasila dan hidup berdasarkan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kita masuk ke poin kedua, perlunya identitas nasional. Nah, ini dia, perlunya identitas nasional. Mungkin saya punya pertanyaan seperti ini. Kenapa sih kita mesti apa ya? Kenapa sih kita harus miliki KTP gitu kan? Kenapa sih kita harus pakai ID card ketika kita masuk ke kantor gitu kan? Kenapa sih kita harus memiliki SIM sebelum kita apa namanya mengendarai? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang berujung pada kalimat perlunya identitas nasional. Nah, kalau kita ngomongin identitas nasional, tentunya secara politis beberapa bentuk identitas nasional Indonesia ya itu eh, termaktub pada peraturan sebenarnya peraturan yang ada di konstitusi kita di mana yang pertama ya ada bendera ya bendera kita ini merah putih ya lalu bahasanya bahasa nasional atau bahasa Indonesia ya lalu juga kita punya namanya lambang negara yaitu Garuda Pancasila dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah ini adalah apa ya 4 poin dasar sebenarnya menjadi identitas bangsa kita secara politis. Artinya ini termaktub dalam undang-undang atau termaktub dalam aturan seperti itu. Nah, namun dijabarkan lebih luas lagi oleh Winarno pada 2004 tahun 2013 ada 10 bentuk identitas nasional ya. Yang pertama adalah bahasa nasional atau bahasa persatuan yang seperti kita tahu bahwa bahasa Indonesia ini menjadi bahasa pemersatu bangsa kita di mana ya seperti kita tahu pada peristiwa Sumpah Pemuda ya bahasa Indonesia diperkenalkan sebagai bahasa nasional ya untuk bisa mempersatukan apa namanya bangsa-bangsa yang selama ini sifatnya kedaerahan atau bersifat etnosentris seperti itu. Lalu juga eh, bentuk identitas yang kedua adalah bendera negara. Sudah pasti sang merah putih. Dan seperti kita tahu ya bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 ya itu menjadi awal penanda kemerdekaan kita di mana salah satu simbol yang ditunjukkan adalah dikibarkannya bendera merah putih. Nah, dengan dikibarkannya bendera merah putih atau sang merah putih, ya, maka pada akhirnya bendera merah putih atau sang merah putih ini
jadikan sebagai salah satu identitas nasional. Walaupun kita tahu ya, ada beberapa negara yang mungkin bendera merah putih, benderanya itu merah putih seperti itu ya. Walaupun ada perbedaan dasar warna lah ya, dasar warna merahnya tuh ada seperti itu. Nah, lalu setelah bendera, kita ada yang namanya lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Nah, ini dia juga menjadi salah satu identitas kita ya. Makanya salah satu syarat ketika seorang WNA akan menjadi warga negara Indonesia adalah dia harus menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya seperti itu. Jadi syaratnya seperti itu ya. Jadi tentunya kalau ada masyarakat Indonesia yang memang dari lahir ya di Indonesia, besar di Indonesia, kalau dia tidak tahu lagu Kebangsaan Indonesia Raya, itu udah kebangetan. Ya. Setelah lagu kebangsaan, kita juga punya ada yang lambang negara. Nah, ini Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila ini eh seperti termaktub dalam aturan bahwa dijadikan sebagai lambang negara. Tentunya Garuda Pancasila ini secara bentuk memiliki makna pada setiap eh, tubuhnya, sayapnya, cengkramannya, lalu jumlah ekornya seperti itu. Ya. Nah, selain empat tadi, ya Winarno juga menyampaikan bahwa salah satu identitas kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini dia semboyan negara kita yang bisa menyatukan seluruh masyarakat Indonesia dari Aceh sampai Papua, di mana yang tadinya semangat kedaerahannya sangat tinggi sekali ya. Kalau dulu disebut dengan Yong Java, Yong Ambon, Yong Selbes, Yong Sumatera. Nah, Yong atau pemuda-pemuda ini akhirnya dipersatukan ya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu juga identitas kita adalah dasar falsafah negara kita. Apa itu? Pancasila. Ya, ini sudah sudah apa ya bahasanya ya? Sudah final ya. Pancasila itu sudah final. Artinya ini menjadi dasar kehidupan bernegara kita. Dan tentunya Pancasila ini menjadi identitas atau saya bisa bilang sebagai dasar identitas nasional kita. Seperti itu. Nah, lagi-lagi kalau ada mahasiswa atau ada orang Indonesia tidak hafal dengan Pancasila, nah itu udah kayaknya harus relogin lagi menjadi warga negara Indonesia. Seperti itu. Lalu selain dasar falsafah negara, kita juga punya konstitusi hukum, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, di mana pada awalnya kita tahu bahwa yang sudah kita bahas di semester pertama bahwa Undang-Undang 1945 ini sebenarnya penjabaran dari nilai-nilai atau value yang ada di dalam Pancasila. Nah, selain konstitusi, yang kedelapan, Winarno juga menyebutkan bahwa salah satu identitas nasional Indonesia adalah bentuk negara kesatuan. Nah, kenapa harus negara kesatuan? Karena Republik Indonesia ini kan eh, tercipta dari beberapa kumpulan pulau-pulau. Nah, supaya antar pulau ini bisa bersatu, ya, maka disebutnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kalau boleh saya mengutip, mungkin ini agak sedikit politis ya, apa statementnya gitu. Pada saat pembukaan Politeknik Kirana yang saat itu dibuka oleh Bapak Ahmad Muzani, kalau saya tidak salah namanya ya, Ketua MPR ya, menyatakan bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan dan Lion Air adalah menjadi jembatannya seperti itu. Ya, artinya apa? Perusahaan kita ternyata menjadi jembatan penghubung antara eh, pulau-pulau yang ada di negara Indonesia. Nah, selain bentuk negara, kita juga memiliki konsepsi wawasan yang bersifat Nusantara. Nah, tentunya meskipun kita bersatu dalam koridor negara Indonesia, kita tidak bisa melepaskan yang namanya unsur-unsur budaya yang ada di Indonesia tentunya. Jadi konsep-konsep wawasan Nusantara ini adalah bagaimana Indonesia ini terbentuk dari berbagai macam suku, agama, ras, namun
tetap bisa bersatu dalam bingkai negara Indonesia tanpa harus melepaskan identitas kedaerahannya seperti itu. Nah, dan ini juga eh, berhubungan dengan poin yang ke-10 ya, di mana kebudayaan daerah ya juga telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Kenapa? Ya tadi karena konsep wawasan Nusantara tadi ya bahwa kita melihat bahwa kebudayaan kita adalah kebudayaan nasional yang bersifat kedaerahan. Saya kira cukup untuk pemaparan hari ini ya. Memang tidak banyak-banyak karena kita hanya bahas terkait dengan identitas nasional. Nah, setelah ini silakan rekan-rekan masuk ke deskripsi video ya. Sebelum ke video, apabila ada pertanyaan, boleh nanti melalui chat WhatsApp untuk pembahasan ya di grup boleh, secara pribadi juga boleh ya. Nah, setelah menonton video ini, silakan masuk ke deskripsi video. Di sana ada link tugas ya di Google Form yang rekan-rekan harus isi. Nah, Google Form ini fungsinya adalah untuk melihat sejauh mana teman-teman memahami materi identitas nasional hari ini. Dan apabila teman-teman butuh untuk referensi jawaban, silakan buka referensi yang sudah saya upload di apa namanya di Siakat di portal sistem ya. Silakan cari jawabannya di sana dan tentunya jangan lupa untuk mengisi ini saya tunggu sampai jam 10 karena ini menjadi dasar saya untuk mengisi kehadiran hari ini ya. Saya kira sudah cukup untuk pemaparan sore ini dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jelas, clear ya, tidak ada yang miss. Sekali lagi kalau ada pertanyaan boleh langsung nanti chat WhatsApp saja supaya bisa lebih cepat direspon. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kehadiran hari ini dan saya ucapkan selamat berlebaran ya. Karena ini pertemuan terakhir sebelum kita lebaran, minggu depan kita tidak ada kelas. Ketemu lagi nanti di pertemuan setelah lebaran. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.